Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mungkin dari 11 TKR 1 ingin menjelaskan fungsi karburator pada Kijang di Maka. 3. Fungsi karburator pada mesin Kijang. Fungsi utama karburator pada mobil Kijang adalah mengumpulkan serta mencampurkan udara untuk bisa menghasilkan tenaga untuk mengoperasikan mesin kendaraan. Saat mengatur rasio udara dan bahan bakar, mengontrol kecepatan mesin, dan dapat menguapkan bahan bakar dan mencapainya dengan udara sehingga menjadi campuran udara bahan bakar yang homogen, membantu proses pembakaran bahan bakar gas agar bisa berjalan dengan lancar dan tanpa masalah. Ya. Fungsi komponen karburator. Throttle valve berada di dalam. Fungsi throttle valve pada karburator mobil adalah untuk mengontrol campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder mesin. Throttle valve ini akan terbuka saat pedal akselerasi ditekan. 2. Metering system. Main jet atau juga disebut sebagai nozzle menjadi saluran utama yang menghubungkan ruang pelampung dengan venturi. Bahan bakar akan keluar melalui main jet dengan volume yang ideal. Komponen karburator ini disesuaikan dengan kapasitas mesin agar perbandingan campuran antar bahan bakar dan udara bisa tetap stabil atau sesuai. Komponen ruang bakar berada di dalam. Ruang bakar berfungsi sebagai ruang pembakaran bahan bakar dan udara. Di sini bahan bakar akan dicampurkan dengan udara yang sudah terkompresi melalui piston di dalam silinder. Ketika atau material tersebut tercampur, maka proses pembakaran akan terjadi. Venturi sekunder dan primer. Venturi merupakan dengan diameter kecil dan terletak di bagian dalam tabung karburator. Fungsi venturi adalah untuk meningkatkan kecepatan aliran udara venturi. Ini akan membantu agar ada lebih banyak udara yang tersisa untuk dicampurkan dengan bahan bakar. Pelampung berada di dalam karburator sebelah sini. Pelampung adalah komponen dengan bentuk yang kecil namun mempunyai fungsi penting. Komponen berguna untuk mengatur apakah jumlah bahan bakar yang masuk telah sesuai serta tidak menyebabkan banjir di ruang bakar. 3. Solenoid berfungsi menghentikan pasokan bahan bakar yang keluar melalui sistem stasioner. Primer main jet berada di bawah. Fungsi dari komponen ini adalah mengalirkan bensin yang ada di ruang pelampung ke venturi supaya bahan bakar dan udara bisa tercampur. Cok berguna sebagai katup untuk mengatur jumlah udara yang dimasukkan ke ruang pencampuran udara dan bahan bakar. Di pasaran ada 2 tipe cok, yaitu manual dan otomatis. Throttle valve, udara dan bahan bakar. Bahan bakar dan udara. Balik ya. Skip. Udara dan setelan gas. Komponennya ini berguna sebagai pintu masuk bahan bakar sebelum masuk ke ruang reservoir. 3. Cara kerja sistem konvensional. Sistem konvensional mulai bekerja saat mesin mulai berada dalam kondisi start. Ketika mesin start, full pump akan mulai menyerap bensin yang berada dalam full tank menuju bagian filter. Pada fuel filter ini, bensin akan melalui proses penyaringan dari berbagai macam kotoran dan air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.